Pemirsa, kita berjumpa lagi di channel YouTube Jurnal Abadi. Jangan lupa like dan subscribe. Mari kita tonton video ini. Satuan Reserse Kriminal Narkotika Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap dan meringkus 9 pelaku pengedar narkoba sedangkan 5 pelaku merupakan residivis. Dari 9 tersangka berhasil diamankan barang bukti sabu-sabu seberat 276 gram. 176 pil ekstasi dan 60 gram ganja yang siap edar. Hal tersebut disampaikan Kapolresta Sidoarjo Komisaris Besar Christian Tobing dalam keterangan pers Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 di Mapolresta Sidoarjo. Bahkan Kasat Narkoba Polresta Sidoarjo, kemudian ada Pak Kasih Humas Polresta Sidoarjo, kemudian tentunya kami banggakan para teman-teman dari awak media, baik cetak, elektronik, maupun media sosial yang hadir di wilayah Polres Sidoarjo. Pada sore hari ini dari Polresta Sidoarjo, khususnya dari Sat Narkoba Polresta Sidoarjo akan melaksanakan kegiatan press release ungkap kasus tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sat Narkoba ini dilaksanakan pada bulan Juli ini. Ada 4 kasus menonjol yang berhasil dilakukan pengungkapan kasus oleh Sat Narkoba dengan jumlah tersangka yang berhasil kita lakukan upaya penyidikan dan sekarang sudah dilakukan penahanan di Tahti Polresta Sidoarjo. Ada 9 tersangka dan dari 9 tersangka ini kami masih terus melakukan pengembangan, kemudian juga mengumpulkan informasi-informasi di lapangan untuk kita terus melakukan pengembangan kasusnya. Kemudian dari 9 tersangka ini berhasil diamankan barang bukti sabu-sabu 276 gram, kemudian 105 kasus, 9 tersangka, kemudian kita berhasil menyita barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dari total atau penjualan ataupun dari barang yang sudah barang bukti yang berhasil kita amankan diperkirakan mendekati 1 miliar ya, untuk dari barang bukti yang berhasil kita amankan. Kemudian kami sampaikan dari 4 kasus ini tersangka yang berhasil diamankan dari TKP yang ada di tepi Jalan Raya Pager Wojo, Kecamatan Buduran. Tersangkanya dengan inisial EPP, alamatnya di Pondok Jati. Kemudian selanjutnya dari TKP Jalan Raya Sawo Teratap. Ini tes tersangkanya dengan inisial Z, ini merupakan residivis dan jadi sudah beberapa kali keluar masuk LP. Alamatnya di Desa Peranti. Kemudian untuk TKP yang ada di Perum Pondok Mutiara dengan tersangka dengan inisial EJR. Ini juga residivis, ya, tersangka ini residivis juga. Kemudian TKP yang ada di Dusun Kedung Kampil dengan inisial ini ada 6 orang, jadi tadi 3 ya, 3 tambah yang 6 ini yang LP yang di Kecamatan Porong. Ada inisial AM, CA, kemudian AY. Ini 3 tersangka ini residivis. Kemudian ada inisial S, R, dan HS. R dan HS ini juga residivis. Ya, jadi dari 6 tersangka ini yang 5 residivis yang berhasil kita lakukan penangkapan dan kita lakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Tentunya Sat Narkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat yang kemudian segera untuk menindaklanjuti ke lapangan, melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap kasus ini. Tentunya ini juga berkat dari bantuan masyarakat dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kemudian modus operandinya tentunya bahwa pada saat dilakukan penggeledahan maupun penangkapan ditemukan barang bukti pada tersangka ini. Kemudian dari barang bukti tersebut kita lakukan proses pengembangan ya, dan tentunya pemeriksaan saksi yang ada di lapangan. Ancaman hukuman dari
peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini ada pasal 114 ayat 2, pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun. Kemudian pasal 112 ayat 2 dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan pasal 111 dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Tentunya upaya dari kami Sat Narkoba Polresta Sidoarjo akan terus-menerus melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini, karena tentunya ini merupakan hal yang paling utama dalam mengganggu tentunya anak-anak muda ya dalam proses ataupun perkembangan ke depan, dan ini juga menjadi musuh bersama ya, kita bersama untuk terus kita memberantas. Kemudian juga saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar tidak segan-segan untuk melaporkan, memberikan informasi, dan jangan takut, kami akan segera menindaklanjuti dan tentunya akan melakukan upaya-upaya ke depan bersama dengan seluruh masyarakat. Demikian sajian dari channel YouTube Jurnal Abadi. Sekian dan terima kasih.